Tiga, dua, rekod. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ni'matillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mendapat sesuai dengan jadwal yang mendapat materi konsep modul ajar. Ya. Konsep modul ajar dapat kita lihat pada tayangan berikut. Sudah kita pelajari pada hari ke-6, yaitu tentang modul ajar. Apa sih modul ajar itu? Karena ini adalah hal penting dalam sekolah penggerak, maka perlu adanya pemahaman yang mendalam. Modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang merancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar juga dapat diartikan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep mengenai modul ajar ini, Bapak Ibu, agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Komponen modul ajar meliputi yaitu informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Bapak Ibu yang kami hormati, informasi umum berisi identitas modul. Dalam hal ini berisi seperti pada umumnya, yaitu nama penyusun. Kalau saya yang menyusun tentunya namanya adalah Suntoro, kemudian institusi atau lembaga. Tentu isinya adalah SMP Negeri 16 Gresik, dan tahun penyusunan modul ajar yaitu tahun 2021. Adapun jenjang sekolah UPT SMP Negeri 16 Gresik, kelasnya ini yang saya angkat adalah kelas 7. Alokasi waktu menyesuaikan. Yang kedua yaitu komponen awal. Kompetensi awal merupakan pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran beberapa dalam modul ajar dirancang. Kemudian berikutnya adalah profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila atau P3 dapat tercermin dalam konten dan atau model pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran, profil Pancasila tidak perlu dicantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran modul pembelajaran yang kita angkat. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. 6 dimensi profil pelajar Pancasila sudah kita pelajari sejak awal, yaitu harus saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui yang pertama materi atau isi pelajaran. Yang kedua pedagogik dan atau kegiatan proyek atau asesmen. Setiap modul ajar menurut satu atau beberapa unsur dimensi profil pelajar Pancasila yang telah ditetapkan. Bapak Ibu, berikutnya adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan. Sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Teknologi termasuk sarana dan prasarana yang penting untuk diperhatikan.
dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Perlu diingat betul, sarana prasarana benar-benar harus memperhatikan peserta didik, bakat peserta didik, kemauan, kesenangan peserta didik. Berikutnya adalah target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu peserta didik reguler atau tipikal, umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Berikutnya peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya dengan audio, memiliki kesulitan dengan bahasa dan pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dan sebagainya. Peserta didik dengan pencapaian tinggi, misalnya mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Nah, ini merupakan perhatian yang luar biasa. Nah, ini berhubungan dengan peserta didik yang mempunyai intelijensi tinggi karena harus mampu mencerna soal-soal atau materi yang bersifat HOTS. Berikutnya adalah model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berupa model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh, dan jaringan atau PJJ daring yang ini kita gunakan selama COVID-19. Pembelajaran jarak jauh luar jaringan, PJJ learning, dan blended learning. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Bapak Ibu yang kami hormati, tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keragaman murid dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa jadi berbagai bentuk pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, dan kolaborasi dan teknik komunikasi. Nah, ini merupakan sangat penting. Pemahaman bermakna. Bapak Ibu yang saya hormati, pemahaman bermakna merupakan informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini penting. Jadi kontekstual realistis. Contoh kalimat pemahaman bermakna, manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Berikutnya makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan habitat. Berikutnya yang C, pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contoh-contoh pembelajaran menulis cerpen, guru dapat mendorong pertanyaan pemantik berupa apa yang membuat orang tertarik pada cerpen itu, apa yang kamu tertarik terhadap cerpen yang kamu buat. Jika kamu diminta membuat akhir cerita yang berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Itu adalah contoh-contoh pertanyaan pemantik. Berikutnya yang D, kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pelajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan melalui 3 tahap, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Dan E adalah asesmen. Asesmen ini merupakan pengukur capaian pembelajaran seperti biasa, baik dalam K13 maupun sekolah benda ini. Asesmen ini selalu kita gunakan sebagai alat ukur untuk mencapai pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jenis asesmen Bapak Ibu seperti yang kita ketahui yaitu
asesmen sebelum pembelajaran yaitu diagnostik, asesmen selama proses pembelajaran yang dinamakan formatif, dan sumatif yaitu asesmen pada akhir proses pembelajaran. Asesmen bentuk yang dilakukan, yang pertama sikap, itu tentu saja yang ini berhubungan dengan yang kita terapkan profil pelajar Pancasila, dapat berupa observasi ya. Jadi kita mengobservasi dalam pembelajaran itu penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdotal. Berikutnya performa, presentasi, drama, pameran hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Kemudian secara tertulis seperti biasa yaitu tes objektif, IC, pilihan ganda, isian, jawaban singkat, pilihan jawaban benar atau salah. Yang berikutnya adalah pengayaan dan remedial. Pengayaan merupakan kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Ini biasanya diberikan kepada siswa yang sudah memenuhi atau melampaui skala yang ditetapkan, tuntutan minimal, sehingga dia perlu diberikan pengayaan. Kemudian yang berikutnya remedial, diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang saat merancang kegiatan pengayaan. Perlu diperhatikan mengenai diferensiasi, contohnya lembar belajar, kegiatan yang berbeda dengan kelas. Dan yang berikutnya lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini ditujukan untuk peserta didik, jadi bukan untuk guru tetapi untuk siswa. Biasanya dikatakan LK, kalau di Gresik itu ada istilah LKBPD ya. Lembar kerja siswa ini ditujukan kepada peserta didik bukan guru dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik termasuk peserta didik non reguler. Dan ini kalau di Gresik itu digunakan untuk kegiatan MGMP, yaitu disusun berupa buku. Kalau dulu dilarang, sekarang sudah kelihatannya sudah diperbolehkan, yaitu mengatakan LK yang dibukukan dan dijilidkan seperti yang kita lakukan di Gresik. Berikutnya bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Yang berikutnya untuk komponen lampiran adalah glosarium, merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetis yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Jadi untuk glosarium ini tidak semua istilah-istilah itu dicantumkan di sini. Jadi istilah-istilah yang baru atau belum dikenal atau baru di mata siswa dan sebagainya. Berikutnya daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam mengembangkan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar. Bisa buku siswa, buku referensi, majalah, koran, internet, lingkungan sekitar narasumber dari majalah, dan lain-lain. Untuk penyusunan daftar pustaka saya kira sebagai guru bahasa Indonesia sudah paham. Nanti kalau masih ada waktu akan kita contohkan. Saya kira itu pemaparan modul ajar. Kemudian barangkali untuk mengenal lebih dalam, sebutkan, ada pertanyaan begini, sebutkan minimal 7 komponen yang ada di dalam buku ajar. Nah, ini merupakan suatu pertanyaan yang harus kita jawab dan kita perhatikan. Sementara itu ada pertanyaan? Cukup, Pak. Saya kira cukup. Terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.